yang sudah ditempelkan itu. Hari ini kita pleno, datanya dia naik untuk TPS 1 itu menjadi 293 untuk laki-laki, terus perempuan 291. Jadi total semua yang DPS yang turun yang ditempelkan itu 537. Hari ini kita plenokan dia meningkat menjadi 584. Nah, penambahannya itu ada 47 pemilih. Itu. Jadi itu hasil pencermatan terkait dengan data-data pemilih yang sudah disampaikan ini. Kita tahu bahwa dari pencoklitan memang seperti begini datanya. Kita tidak pleno berdasarkan data hasil sementara yang ditempelkan, tetapi kita pleno ini berdasarkan data yang diterbitkan kemarin tanggal 5 jam 12 malam. Itu data terbaru, bukan data hasil DPS yang ditempelkan. Nah, itu hal yang harus dipahami kita semua yang ada di dalam sini dulu. Jadi kita tidak tahu bahwa penambahan ini dia dari mana, apakah ini dari data pemilih baru. Yang pasti ada data pemilih baru atau data hasil coklit yang belum diverifikasi oleh aplikasi. Kan aplikasi ini jalan terus nih, dia verifikasi terus. Jadi dia tetap berjalan, perubahan mau turun kah, mau naik kah, aplikasi ini masih dalam sistem buka, jadi tetap ada penambahan atau ada pengurangan di setiap TPS. Nah, itu fakta yang terjadi di lapangan. Jadi semua penambahan di 3 TPS ini ada penambahan semua, dan kita punya catatan tersendiri. Penambahan itu pada intinya begini. Kalau kami dari Panwas, memang data ini agak berubah. Di penambahan itu di TPS 1 ada 47, di TPS 2 ada 11, di TPS 3 ada 3. Jadi total penambahan data untuk terkait DPS dengan DPS HP itu dia penambahan 61 penambahan data pemilih. Nah, kita berharap bahwa betul-betul pemilih yang berdomisili di Arsenal di sini bisa terdata. Nah, bisa saja masih meningkat. Yang terpenting bahwa NIK, nomor KK semua terkoneksi di Dukcapil sehingga verifikasinya bagus. Nah, ketika Bapak Ibu atau teman-teman masyarakat mereka yang melapor tetapi ketika di input tolak, itu ada tanda tanya kenapa, kan begitu. Jadi ada potensi-potensi yang akan mengakibatkan kita punya pesta demokrasi ini tidak baik juga di hal-hal seperti begitu. Itu terus hal lain seperti ada di dalam catatan kita masih di TPS 3 itu kita punya saudara-saudara atau keluarga yang meninggal itu masih ada di dalam data itu. Di TPS 3 ada beberapa orang itu. Nah, itu yang menjadi catatan untuk kita semua. Menurut penjelasannya itu baik dari ketua PPD, bahkan banyak ketua PPS yang kita tanyakan terkait dengan persoalan itu, karena memang keluarga atau yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas kematian atau surat kematian begitu, makanya tetap diinput terus. Itu menjadi catatan buat kita bahwa jangan sampai nanti ini dia sudah meninggal, kenapa surat undangannya masih ada. Nah, itu tugasnya kita Pandis, kita PPS, aparat kampung semua, pemimpin Kamtibmas untuk mengawasi ini yang meninggal, karena kita tahu datanya semua. Kalau kita mau kita pesta demokrasi ini berjalan jujur, baik, adil, semua ya. Undangan yang turun kita sudah tahu yang meninggal itu yang mana. Yang kita harus taat di situ, supaya jangan ada potensi permainan dalam hak memilih di dalam TPS. Itu catatan-catatan yang memang kami juga mengikuti pengawasan untuk peta kerawanan yang ini nomor urut kedua kalau tidak salah dari distrik Aso Barat.
Jadi kita sama-sama menjaga situasi keamanan selama setiap proses ini berjalan. Jangan sampai beda pilihan menjadi hal yang membuat kita sama-sama di dalam satu kampung ini tidak baik. Itu pendidikan politik yang memang kita harus hindari. Mungkin hanya itu saja catatan dari kami. Kita pencermatan data ini secara baik, sampaikan ke keluarga-keluarga yang memang belum terdata, harus didata.